Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan mengenai activity based costing dari materi akuntansi manajemen yang didosenkan oleh Bapak Arif Trihardianto. Kami dari Prodi Akuntansi Universitas Pakuan yang beranggotakan Hani Nuryani, Desti Agung Pratiwi, Lija Lutfiana, dan saya sendiri Abdul Rojakul Paroj. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri Abdul Rojakul Paroj, apa itu activity based costing. Ini menurut para ahli, menurut Brinson, activity based costing adalah proses pengumpulan dan penelusuran data, biaya, dan kinerja aktivitas perusahaan dan pengujian informasi umpan balik antara biaya yang sesungguhnya dan biaya yang direncanakan untuk membuat tindakan korelasi yang diperlukan. Dan menurut Mulyadi, activity based costing ialah sistem informasi biaya yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan personal perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas. Sistem informasi ini menggunakan aktivitas sebagai basis serta pengurangan biaya dan penentuan secara akurat biaya produk atau jasa sebagai tujuan. Sistem informasi ini diterapkan dalam perusahaan. Dan menurut Rainbow dan Kidney, activity based costing adalah sistem akuntansi biaya yang berfokus pada aktivitas organisasi dan pengumpulan biaya-biaya berdasarkan sifat pokok yang masih mendasari tingkat beberapa overhead yang telah ditetapkan kemudian dihitung menggunakan berbagai macam pemicu biaya dalam aktivitas suatu organisasi. Dan yang terakhir, menurut Rudianto, activity based costing adalah pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya oleh aktivitas. Dasar pemikiran pendekatan penentuan biaya ini adalah bahwa produk atau jasa perusahaan dilakukan oleh aktivitas dan aktivitas yang dibutuhkan tersebut menggunakan sumber daya yang menyebabkan timbulnya biaya. Jadi, pengertian activity based costing adalah suatu sistem biaya yang mengumpulkan biaya-biaya ke dalam aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam perusahaan lalu membebankan biaya atau aktivitas tersebut kepada produk atau jasa dan melaporkan biaya aktivitas dan produk atau jasa tersebut pada manajemen agar selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Contoh, activity based costing. Satu pembelian dibebankan pada unsur-unsur biaya yang dibeli. 2. Biaya perencanaan produk dibebankan kepada produk-produk yang dirancang. 3. Biaya pemberian bantuan kepada pelanggan dibebankan kepada individu pelanggan. Kapan sistem ABC diperlukan? Sistem ABC hanya diimplementasikan jika
Sistem penjadwalan yang sudah terotomatis di pabrik. 2. Persaingan yang semakin erat meningkat biaya kesalahan yang disebabkan kekeliruan dalam penentuan harga jual. 3. Diversitas produk sangat tinggi dalam hal value, ukuran, dan kompleksitas produk. Jika manfaat menggunakan sistem tersebut lebih besar dari biaya. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Lija Lutfiana. Silahkan. Baik, saya akan menuliskan materi tentang activity based costing. Kapan sistem edisi tidak diperlukan? Sistem ini tidak diperlukan jika semua produk mengkonsumsi bauran yang sama. Sistem perhitungan biaya tradisional tidak mendistorsi biaya produk meskipun biaya yang tidak berkaitan dengan volume jumlahnya besar, karena distorsi akan dihitung sebagai 0% dari jumlah biaya tertentu. Manfaat yang dihasilkan oleh perusahaan yang menerapkan activity based costing, itu diantaranya yang pertama adalah memperbaiki mutu pengambilan keputusan. Yang kedua, memungkinkan manajemen melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kegiatan untuk mengurangi biaya overhead. Yang ketiga adalah memberikan kemudahan dalam penentuan biaya relevan. Selanjutnya ada pentingnya penggunaan activity-based costing. Di antaranya, biaya overhead manufaktur telah meningkat secara signifikan. Keragaman produk dan keragaman pelanggan permintaan telah meningkat. Biaya overhead manufaktur tidak lagi berkorelasi dengan jam mesin produktif atau jam kerja langsung. Dan beberapa produk diproduksi dalam jumlah besar, sementara yang lain diproduksi dalam jumlah kecil. Ada kelebihan dan kekurangan menggunakan activity-based costing. Kelebihan dari sistem activity-based costing, yang pertama adalah dapat mengatasi diversitas volume dan produk sehingga laporan biaya produknya lebih akurat. Yang kedua, mengidentifikasi biaya overhead dengan kegiatan yang menimbulkan biaya tersebut. Yang ketiga, dapat mengurangi biaya perusahaan dengan mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Selanjutnya ada memberikan kemudahan kepada manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan. Berikut adalah kelemahan sistem ABC menurut Kester dan Newstreet. Yang pertama, mengharuskan manajer membuat perubahan radikal dalam cara berpikir mereka mengenai biaya. Cara yang paling berguna untuk memahami logika ABC system ialah dengan mengakui bahwa activity-based costing memperlakukan semua biaya sebagai biaya variabel. Karena ABC didesain sebagai alat pembuat keputusan strategis dalam jangka panjang. Yang kedua, tidak menunjukkan biaya yang akan dapat dihindari dengan menghentikan suatu produk. ABC berusaha untuk menunjukkan sumber daya dalam jangka panjang dari setiap produk, namun tidak memprediksikan berapa banyak pengeluaran yang akan dipengaruhi oleh keputusan tertentu. Yang ketiga, memerlukan usaha pengumpulan data melampaui yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelaporan eksternal. Selanjutnya ada perbedaan menggunakan sistem ABC dengan sistem kalkulasi biaya tradisional. Yang pertama, activity-based costing menggunakan aktivitas-aktivitas sebagai pemacu biaya untuk menentukan berapa besar setiap overhead, tidak langsung dari setiap produk yang digunakan oleh produk tersebut. Sistem tradisional mengalokasikan overhead secara arbitrer, berdasarkan satu atau dua alokasi yang non-representatif. Yang kedua, activity-based costing mengkonsumsi overhead yang dapat dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu unit, base, product, dan penopang fasilitas atau facility sustaining. Sedangkan sistem tradisional membagi biaya overhead ke dalam unit dan biaya fokus lainnya. Biaya yang lainnya. Yang ketiga, fokus activity-based costing adalah pada biaya, mutu, dan faktor waktu, sedangkan sistem tradisional memfokuskan pada kinerja keuangan jangka pendek,
seperti laba yang akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desti. Baik, saya di sini akan melanjutkan mengenai langkah-langkah dalam activity-based costing, diantaranya 1. Lakukan survei pendahuluan dan pelajari sistem akuntansi biaya di perusahaan dan telaah peraturan yang berlaku. Lalu 2. Bentuk tim khusus untuk menerapkan sistem ABC. 3. Manajer akuntansi menggambar grafik untuk menjelaskan struktur umum model ABC. 4. Pastikan asumsi. Sistem akuntansi tradisional mencukupi untuk mengukur bahan langsung dan tenaga kerja langsung. 5. Membuat tahap proses penerapan. Lalu, next. 6. Mengidentifikasikan aktivitas dalam sistem ABC. 7. Memahami dan menggabungkan aktivitas. 8. Menyusun pool biaya aktivitas dan ukuran aktivitas. 9. Menelusuri biaya overhead aktivitas dan objek biaya. 10. Membebankan biaya ke pool biaya aktivitas. Dan yang terakhir adalah menghitung tarif aktivitas. Lalu akan ada contoh soal sistem activity-based costing. Di sini kita mengambil contoh soal mengenai ABC, yaitu PT Sentosa Jaya Tbk adalah perusahaan yang menghasilkan dan menjual produk dalam dua jenis berbeda, yaitu sepatu dan baju. Data keuangan yang terhimpun untuk kedua jenis produk tersebut adalah sebagai berikut. Di dalam keterangan ini terdapat 4 elemen, yaitu ada volume produksi dalam unit, harga jual dalam rupiah, biaya utama dalam rupiah, dan jam tenaga kerja langsung. Dan produknya yaitu ada sepatu dan baju. Next. Dan akuntan manajemen mengidentifikasikan aktivitas costful yang dianggarkan dan aktivitas sebagai berikut. Yang pertama ada aktivitas, di sini ada rekayasa, setup, perputaran mesin, dan pengemasan. Lalu ada anggaran cost pool. Yang kita ketahui cost pool itu adalah kelompok biaya yang disebabkan oleh aktivitas yang bersama dengan satu dasar pembebanan atau cost driver. Cost pool digunakan untuk mempermudah manajemen dalam membebankan biaya-biaya yang timbul. Nah, anggaran cost pool di sini itu ada 4, seperti halnya yang aktivitas yang diketahui, seperti rekayasa, stup, perputaran mesin, pengemasan. Next. Dan berikut ini aktivitas yang sesungguhnya untuk kedua jenis produk. Aktivitas rekayasa, aktivitas setup, aktivitas perputaran mesin, dan aktivitas pengemasan akan dikonsumsi atau direalisasi dalam bentuk dua produk, yaitu sepatu dan baju, dengan totalnya masing-masing. Next. Diminta yang pertama, hitunglah biaya per unit produk sepatu dan baju dengan sistem konvensional atau tradisional. Yang kedua, hitunglah biaya per unit produk sepatu dan baju dengan sistem ABC atau aktivitas based costing. Next. Lalu di sini ada jawabannya. Yang pertama, menggunakan sistem konvensional atau tradisional. Kita menghitung dulu total jam kerja langsung, atau disingkat JKL, yaitu 2.500 ditambah 5.000. Next. Hasilnya 7.500, itu 2.500-nya dari jam kerja langsung sepatu, dan 5.000
dari jam kerja langsung baju. Yang kedua, menghitung tarif overhead dibagi JKL atau jam kerja langsung, yaitu Rp2.250.000 dibagi Rp7.500.000. Hasilnya Rp300.000 per jam tenaga kerja langsung. Next. Lalu akan dialokasikan biaya overhead yang dibebankan ke dalam produk sepatu. Total 300 dikali 2.500. 300 ini dari tarif overhead-nya dibagi 2.500 itu jam kerja langsung produk. Hasilnya 750.000. Dan yang kedua ada produk baju, yaitu 300 dari tarif overhead dikali 5.000, yaitu jam kerja langsung dari baju. Totalnya Rp1.500.000. Dan untuk per unitnya nanti Rp750.000 dibagi 5.000 unit, hasilnya 150 per unit. Dan untuk baju Rp1.500.000 dibagi 20.000 per unit, hasilnya Rp75. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hani. Saudari Hani, maaf untuk di-unmute dulu ya. Terima kasih, Saudari Dedes, telah menjelaskan sistem konvensional yang telah dijelaskan. Sekarang kita masuk ke sistem yang kedua, itu sistem activity-based costing. Yang telah dijelaskan sebelumnya, ABC itu memiliki kelebihan bisa melihat atau memperhitungkan aktivitas yang dihitungkan, yaitu seperti rekayasa, setup, perputaran mesin, dan pengemasan. Berbeda dengan tradisional itu hanya bisa melihat dari total seperti total biaya untuk sepatu dan total biaya untuk baju. Sekarang kita masuk ke hitungan. Yang pertama itu kita mencari total biaya. Total biaya itu tidak usah dicari, dia sudah ada di dalam soal. Bisa diperlihatkan di bawah itu ada tanda panah, kita tinggal menyalin. Yang kedua itu ada konsumsi aktivitas. Konsumsi aktivitas itu sama seperti yang tadi, kita bisa melihat dari soal dan langsung menyalin. Kecuali dengan tarif aktivitas, kita bisa mencarinya dengan mengkalikan total biaya dikali dengan konsumsi aktivitas. Bisa didapat dengan rekayasa 10, setup 500, perputaran mesin 10, dan pengemasan 4. Next. Biaya overhead yang dibebankan ke masing-masing produk sebagai berikut. Kita masuk ke masih metode ABCD tadi. Yang pertama itu ada produk sepatu. Untuk tarif, kita bisa menyalin dari hasil yang slide tadi yang dijelaskan dan dihitung tadi. Kita tinggal salin dan jumlah. Jumlah itu kita tinggal menyalin dari soal yang telah ada, serta biaya overhead pabrik yang total itu kita bisa mengalihkan dari jumlah dikali dengan tarif, seperti rekayasa 6.000 dikali 10, hasilnya itu 60.000, dan yang selanjutnya. Serta biaya overhead per unit, kita bisa melihat atau menghitung dari biaya overhead total dibagi dengan jumlah, yaitu hasilnya 10. Dan yang selanjutnya. Sehingga menghasilkan biaya overhead total sebesar 780.000 dan biaya overhead per unit totalnya itu sebesar 524. Yang kedua itu ada produk baju. Produk baju itu tarifnya sama seperti produk sepatu, dia tinggal menyalin dari hasil sebelumnya serta jumlah kita bisa melihat dari soal. Biaya overhead total kita bisa mengkali dari jumlah dikali tarif seperti rekayasa 10 dan jumlahnya itu 9.000, hasilnya itu 90.000. Dan biaya overhead per unit kita bisa membagi dari biaya overhead total 90.000 dibagi 9.000 itu hasilnya 10 dan selanjutnya. Next.
Sekarang kita tinggal menghitung biaya per unit menggunakan, yang pertama kita menggunakan metode konvensional dulu. Yang ke-1 ada biaya utama. Biaya utama itu sudah next. Yang biaya utama itu perhitungannya ada di bawah. Yang pertama itu biaya utama sama dengan rumusnya itu jam kerja langsung dikali volume produk dalam satuan unit. Kita bisa lihat di tabel perhitungannya. Biaya utama itu jam kerja langsungnya sebesar 3.000 untuk produk sepatu dan dikali dengan volume produksi unit sebesar 5.000 dan untuk sepatu. Selanjutnya juga ada produk baju sama seperti tadi rumusnya 1.500 dikali 20.000. Untuk sepatu sebesar 15 juta dan untuk baju sebesar 30 juta. Yang kedua itu ada biaya overhead. Biaya overhead itu rumusnya ada di bawah juga, yaitu tarif overhead per jam kerja langsung dikali volume produksi dengan satuan unit. Untuk melihat perhitungannya yang ada di atas, 300 untuk tarif overhead per jam kerja langsung dikali volume produksi, yaitu sebesar 5.000. Dan produk baju sama seperti juga. Tarif overhead per jam kerja langsung dikali volume produksi 300 dikali 20.000 untuk produk sepatu 1.500.000 dan produk baju sebesar 6 juta. Total biaya itu kita bisa melihat atau menjumlah dari biaya utama ditambah biaya overhead 15 juta ditambah 1.500.000 untuk sepatu 16.500.000 untuk total biaya, serta total biaya untuk produk baju 30 juta ditambah 6 juta yaitu 36 juta. Untuk unit diproduksi bisa dilihat atau disalin dari soal berikutnya ya. Sekarang kita masuk ke biaya per unit. Biaya per unit itu kita bisa membagi dari total biaya 16.500.000 dibagi 5.000. Jadi biaya per unit untuk produk sepatu yaitu sebesar 3.300. Untuk produk baju, total biayanya sebesar 36 juta dibagi dengan unit diproduksi sebesar 20 juta, yaitu biaya per unit sebesar 1.800. Next. Sekarang masuk ke metode kedua, yaitu ABC, Activity Based Costing. Yang pertama itu ada biaya utama, ini sama rumusnya. Yang pertama itu ada biaya utama tadi sama jam kerja langsung dikali volume produksi, 3.000 dikali 500 untuk produk sepatu hasilnya 15 juta, dan untuk produk baju 1.500 dikali 20.000 dan hasilnya 30 juta. Yang kedua itu ada biaya overhead pabrik, biaya rumusnya sama seperti tadi, biaya overhead per unit dikali volume produksi dalam satuan unit. 524 dikali 5.000 sama dengan 2.620.000 untuk produk sepatu dan 524 dikali 20.000 untuk produk baju yang hasilnya 10.480.000. Total biaya yaitu biaya utama plus biaya overhead. 15 juta ditambah 2.620.000 hasil dari total biaya produk sepatu yaitu 17.620.000 dan untuk produk baju 30 juta ditambah 10.480.000 sebesar 40.480.000. Untuk unit diproduksi kita tinggal menyalin dari soal dan kita masuk ke dalam biaya per unit. Biaya per unit total biaya dibagi unit produksi. Untuk produk sepatu total biaya sebesar 17.620.000 dibagi 5.000, hasilnya itu sebesar 3.524. Dan untuk produk baju, untuk produk sepatu, sekarang untuk produk baju 40.480.000 dibagi 20.000 sama dengan 2.024. Next. Setelah kita melihat dari perhitungan di atas atau tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa perusahaan dapat menerapkan metode ABC dalam menghitung cost of goods manufacture bisa dilihat dalam perhitungan soal di atas.
bahwa total biaya pada metode ABC pada produk sepatu dan baju lebih besar dibandingkan dengan metode konvensional, karena sistem ABC menelusuri biaya overhead yang kompleks lebih menyeluruh daripada sistem tradisional. Hal ini ditunjukkan untuk menghasilkan informasi biaya yang akurat, sehingga membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat bagi perusahaan. Terima kasih. Sekian presentasi yang kami jelaskan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video penjelasan dari kami. Jangan lupa di-subscribe biar lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.